Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Nats Alkitab yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Begini firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan dengan begitu detail lewat kisah-kisah yang diangkat dari kisah perjanjian lama, yang dimana lewat perbuatan hidup mereka, kualitas hidup mereka, Paulus ingin berkata, iman yang itulah yang akan membuat kita semakin mengerti apa sebenarnya iman itu. Ketika ditanyakan apa itu iman, orang sering sekali sulit untuk menjelaskan ini. Mengapa demikian? Karena seolah-olah iman itu bersifat abstrak yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Itu mengapa Paulus mengatakan hal yang sederhana di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, bahwa iman itu adalah pengharapan akan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini menjadi pengertian yang begitu sederhana. Jika kamu memikirkan sesuatu dan tidak akan dapat menggapainya, dan kemudian itu dapat kamu gapai dan kamu raih, tentu ini menjadi ada yang mendasari. Dan hal itu disebut dengan iman. Bukan pengertian tentang seseorang mendapatkan sesuatunya, tetapi ini bukan menyangkut sesuatu. Sebab Allah itu bukan sesuatu. Manusia sering sekali menjadikan manusia sebagai sesuatu, padahal manusia bukan sesuatu. Manusia itu bukan kebendaan yang dapat diperjualbelikan dan lain sebagainya. Dan ketika kita memikirkan tentang iman, tentu kita memikirkan tentang Allah. Dan lihatlah, orang yang beriman adalah orang yang mengaku bahwa Allah itu ada. Itu adalah iman. Tetapi apakah iman itu sebatas itu? Tentu menjadi sangat rumit ketika kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Abraham, yang mendorong ia kepada suatu ketaatan dan bergantung pada yang menyuruhnya. Tentu itu adalah iman. Yang mendorong Nuh untuk mendirikan bahtera ketika orang mengejek-ejek dia. Ia menjadikan itu. Dan pada akhirnya lewat apa yang ia lakukan itu, keluarganya semuanya terselamatkan. Tentu iman itu membawa kita kepada suatu perubahan. Bukan untuk melihat masa depan, tetapi untuk hal yang harus kita lakukan setiap hari dan untuk esok dan semua untuk kesudahan hari depan. Ini bukan menyangkut tentang hanya sekedar penglihatan semata. Tetapi iman itu menolong kita untuk mengerti dan memahami apa yang harus kita perbuat. Itu mengapa iman itu harus menjadi konstruk yang membuat suatu pengertian yang penting dalam kehidupan ini, bahwa Allah itu ada. Sehingga untuk memahami Allah yang itu ada adalah Dia yang menjadikan dirinya menjadi ada, supaya orang yang ada di dunia ini yang memahami dirinya sebagai yang ada telah melihat Dia yang telah ada sebelum Dia ada dan ada sebelum segala sesuatunya diadakan. Dan itulah pribadi Yesus Kristus. Tetapi manusia menjadi sangat bingung mengerti itu. Orang menjadi liar dan bahkan orang salah perspektif ketika memahami tentang Kristus. Itu mengapa ketika Kristus kita pahami semakin mendalam, kita akan melihat bahwa banyak sekali problematika yang terjadi antara hal-hal yang paradoksal, antara hal-hal yang saling bertolak belakang. Tetapi di sanalah kita melihat prinsip yang jelas. Tuhan menyatakan hikmat itu kepada kita yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kita dapat menggapai itu, inilah hikmat yang tertinggi itu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih,
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekarang kita semakin mengerucutkan iman yang bagaimana yang berkenan di hadapan Allah. Apakah iman hanya ketika aku berkata Allah itu ada? Tentu itu masih bagian kecil. Tetapi iman apa yang membuat seseorang itu berkenan di hadapan Allah? Tentu jawabannya adalah Kristus. Mengapa Kristus menjadi yang berkenan di hadapan Allah? Karena Yesus Kristus adalah diri Allah dan Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi kedua dalam Trinitatis, Allah Tritunggal. Sehingga ketika kita menerima Allah, tentu kita berkenan di hadapan Allah sebab Dia adalah Allah. Apakah kita semakin mengerti hal ini ataukah menjadi bingung? Tetapi yang terpenting bagi saudara adalah Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah di dalam Kristus. Yang dimana ketika Yesus Kristus menjadi manusia, Ia menjadi pribadi yang terbatas. Sehingga ketika kita sendiri menerima Dia yang sepertinya dibatasi dan tunduk, maka kita mengerti tentang arti berkenan di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh Abraham dan semua tokoh-tokoh di Perjanjian Lama merujuk kepada esensi dan kemudian merujuk kepada praktik hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Allah menyuruh Abraham keluar dan pergi, ia pergi. Ia tidak memikirkan untuk kembali ke tanah kelahiran orang tuanya, tetapi memikirkan kembali ke tanah surgawi. Ini menjadi penting karena ini adalah menyangkut tentang tindakan di dalam iman. Pengertian ini menjadi sangat penting yang membuat kita semakin menyadari bahwa kita telah menerima upah karena percaya kepada Kristus. Kita menerima upah dan karena Kristus itulah kita sungguh-sungguh mencari Allah. Apakah orang benar-benar mencari Allah? Jawabannya Kristus. Jika seseorang sungguh-sungguh mencari Allah, maka Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan jika kita tidak di dalam Kristus, bagaimana mungkin kita akan mencari Allah yang sesungguhnya itu karena Yesus sendiri telah menyatakan dirinya dan kita menolak. Mari saudaraku yang terkasih, memikirkan perkara-perkara yang besar ini. Karena apa yang kita kerjakan ini bukanlah pengertian tentang hidup satu kali saja, tetapi pengertian tentang apa yang aku kerjakan kepada suatu kekekalan. Karena kerinduanku telah dijawab di dalam Kristus dan aku mengerjakan semua ini di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukankah hal ini menjadi lebih sederhana? Lakukanlah pekerjaan saudara sungguh-sungguh seperti Allah yang suruhkan kepada saudara, dan Kristus telah mengajari kita bagaimana praktik untuk hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu, membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami di dalam Kristus. Kami beriman di dalam Dia yang adalah Allah pribadi kedua. Tuhanlah yang memelihara kami sehingga kami semakin menyadari dan semakin mengerti akan apa yang kami lakukan di dunia ini, serta merta adalah bagian dari keberimanan kami yang sungguh-sungguh dan benar. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.